di balik cerita, menghadirkan cerita di balik cerita. Klik like dan subscribe untuk berlangganan. Halo kawan-kawan, kali ini di balik cerita akan menyuguhkan sebuah cerita yang berjudul Pulung Gantung Gunung Kidul. Barangkali sudah ada yang pernah mendengarnya. Barangkali juga masih asing dengan hal ini. Untuk selengkapnya, mari kita bahas bersama tentang Pulung Gantung Gunung Kidul. Cerita ini akan kita mulai dari Gunung Kidul. Gunung Kidul adalah salah satu wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Yogyakarta, Indonesia. Berdasarkan peta, terlihat Kabupaten Gunung Kidul dikelilingi oleh beberapa kabupaten lainnya. Di antaranya ada Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Klaten, Sukoharjo, dan di sebelah selatan persis adalah Samudra Hindia. Gunung Kidul memang sangat terkenal dengan jajaran pantai yang begitu cantik. Namun, untuk kisah kali ini juga tidak kalah seru untuk kita bahas. Satu hal yang tidak lepas dari Gunung Kidul, juga ada yang disebut dengan Pulung Gantung. Pulung Gantung telah ada sejak lama di tengah masyarakat Gunung Kidul. Bukan hal yang tabu lagi, bahwa sejak dulu Kabupaten Gunung Kidul memiliki angka mengakhiri hidup yang cukup tinggi. Hal ini memang sejajar jika dihubungkan dengan kondisi perekonomian yang belum semuanya merata, sehingga menimbulkan banyak kemiskinan di wilayah tersebut. Namun adanya peristiwa ini juga sering dikaitkan dengan kemunculan Pulung Gantung. Masyarakat setempat percaya bahwa Pulung Gantung adalah makhluk halus atau roh jahat yang datang untuk menjemput nyawa seseorang. Fenomena ini cukup populer di daerah Gunung Kidul karena kasus mengakhiri hidup yang lumayan meningkat. Banyak masyarakat yang mengatakan jika kasus tersebut disebabkan oleh depresi. Namun tidak sedikit juga yang yakin jika hal ini disebabkan oleh Pulung Gantung. Sosok Pulung Gantung ini digambarkan sebagai sosok bola api yang berwarna merah kekuningan, yang memancarkan cahaya dan memiliki ekor. Pulung Gantung ini bergerak dengan melayang di udara dan selalu berpindah-pindah, sehingga orang yang dituju pun tidak akan tahu jika Pulung Gantung ini akan mengarah kepadanya. Benda yang tak jelas wujud aslinya tersebut kerap dianggap sebagai simbol akan datangnya peristiwa buruk oleh warga Gunung Kidul. Konon, jika ada yang melihat Pulung Gantung di depan rumah seseorang, maka di rumah tersebut pasti akan ada yang mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Hadirnya Pulung Gantung biasanya berkisar di antara waktu sehabis maghrib, yaitu antara pukul 6 sore sampai 8 malam. Atau menjelang subuh antara pukul 2 pagi sampai pukul 4. Orang-orang di Gunung Kidul menyebutnya sebagai Pulung Gantung. Pijar bola api yang bergentayangan di tengah malam itu dipercaya sebagai isyarat kematian yang hampir mendekati kepastian. Kepercayaan semacam ini memang masih bertahan dengan kuat pada banyak wilayah di Gunung Kidul, terutama di pelosok-pelosok desa yang terpencil. Kata pulung sendiri berasal dari bahasa Jawa yang bermakna sebuah wahyu, isyarat, atau anugerah. Sementara kata gantung berarti mengakhiri hidup dengan cara menggantung diri. Sehingga Pulung Gantung dapat diartikan sebagai isyarat bagi seseorang untuk melakukan perilaku mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Banyak cerita yang beredar jika Pulung Gantung berada di depan rumah seseorang,
maka salah satu penghuninya akan ada yang mengakhiri hidup dengan cara gantung diri. Ada juga yang mengatakan, jika pulung gantung akan menabrakkan wujudnya di atas genteng rumah yang dipercaya salah satu penghuninya akan gantung diri. Bagi penduduk setempat yang percaya, pulung gantung merupakan isyarat langit akan terjadinya mengakhiri hidup seseorang dengan cara gantung diri. Apabila ada seseorang yang gantung diri di Gunung Kidul, jenazahnya tidak diperbolehkan untuk dimandikan, dibungkus kain kafan, bahkan disolatkan. Konon, terdapat banyak energi negatif yang ada pada jenazah tersebut yang dikhawatirkan akan menular pada orang lain jika jenazahnya dimandikan, dikafani, dan disolatkan. Mitos pulung gantung masih diyakini oleh sebagian masyarakat dan kerap dikaitkan dengan tingginya angka mengakhiri hidup di Gunung Kidul. Meski demikian, sebagian masyarakat lainnya lebih percaya bahwa fenomena mengakhiri hidup dengan gantung diri terjadi karena banyak sebab. Misalnya karena mengidap depresi yang tinggi, karena faktor ekonomi, masalah keluarga, ataupun faktor kesepian. Konon munculnya mitos pulung gantung bermula dari pelarian orang-orang dari kerajaan Majapahit saat melawan Kesultanan Demak pada sekitar abad ke-15. Kala itu Brawijaya V yang sangat menjadi Raja Majapahit melarikan diri bersama para pengikutnya ke daerah Gunung Kidul. Kemudian Brawijaya V dipercaya telah moksa, atau dalam kepercayaan Hindu diartikan sebagai bebas dari ikatan duniawi atau meninggal dunia. Setelah sang raja berpulang, meninggalkan pengikutnya yang tidak memiliki kesaktian, mereka frustasi dan memutuskan untuk mengakhiri hidup. Konon, roh pasukan raja yang mengakhiri hidup tersebut ditolak oleh Tuhan karena melanggar takdir kehidupan di dunia. Akhirnya mereka berubah menjadi pulung gantung yang terus mencari korban lain agar ikut menjadi pulung gantung seperti mereka. Sebenarnya di balik mitosnya, gantung diri bisa disebabkan oleh berbagai macam alasan seperti depresi, frustasi, atau masalah hidup yang sulit untuk diselesaikan. Memikirkan mengakhiri hidup sebagai upaya terakhir untuk menyingkirkan beban hidup bukanlah suatu hal yang bijak. Masalah hidup yang merupakan ujian dalam iman dan kesabaran yang diakhiri di dunia belum tentu akan selesai begitu saja di kehidupan yang selanjutnya. Itulah tadi paparan mitos yang sampai saat ini masih terus dipercaya oleh beberapa kalangan masyarakat di Gunung Kidul. Setelah menyimaknya, kira-kira bagaimana pendapat kawan-kawan tentang pulung gantung di Gunung Kidul ini? Atau barangkali ada beberapa informasi dari kami yang kurang atau bahkan keliru, bisa kawan-kawan tambahkan di kolom komentar. Nah, untuk dapat terus mengikuti informasi dan paparan cerita di balik cerita selanjutnya, pastikan kawan-kawan sudah menekan tombol like dan tombol subscribe agar tidak ketinggalan jika ada video baru. Sekian dulu untuk kisah kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.